Shalom saudara-saudara, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk sebuah pembahasan yang menarik. Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa kisah penting yang ada dalam sejarah gereja dan Injil. Kita akan membahas peran para 70 murid yang mungkin belum terlalu banyak diketahui, serta bagaimana mereka terlibat dalam pelayanan Yesus. Selain itu, kita juga akan melihat lebih dekat tentang Markus, penulis Injil Markus, yang ternyata memiliki latar belakang yang menarik, dan Lukas, yang meskipun bukan salah satu dari 12 rasul, memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan kabar keselamatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh bayangkan sejenak. Kita sering mendengar tentang 12 rasul utama Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lainnya. Tapi tahukah kalian bahwa Yesus juga memiliki kelompok murid lain yang tidak kalah penting? Ya, mereka adalah 70 murid yang diutus untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh daerah. Mereka juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan besar yang dilakukan Yesus selama pelayanannya di bumi. Jadi sebelum kita melompat lebih jauh ke kisah Markus dan Lukas, mari kita mulai dengan 70 murid yang mungkin selama ini tidak begitu banyak dibicarakan. Namun peran mereka ternyata sangat besar. Mereka diutus dengan tugas besar untuk pergi ke berbagai kota dan desa, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan yang terpenting memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka bukan hanya pengikut biasa, mereka adalah utusan Tuhan yang diberi kuasa untuk melakukan hal-hal besar. Mereka juga menyaksikan langsung bagaimana Yesus membawa berita keselamatan yang mengubah hidup banyak orang. Namun, peran mereka tidak begitu terlihat, karena sebagian besar perhatian sering terfokus pada 12 rasul yang lebih dikenal. Padahal, peran 70 murid dalam menyebarkan ajaran Yesus tidak kalah penting. Mereka adalah tulang punggung bagi misi Yesus yang meluas ke berbagai daerah. Dan meskipun beberapa dari mereka akhirnya mengundurkan diri karena kesulitan menerima ajaran yang sangat berat, mereka tetap menjadi saksi hidup dari apa yang terjadi. Setelah membahas peran penting dari 70 murid yang diutus Yesus, mari kita beralih ke seorang tokoh yang mungkin lebih dikenal dalam dunia kekristenan, Yohanes Markus. Mungkin bagi sebagian dari kita, nama Markus seringkali dihubungkan dengan Injil Markus, salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Namun, Markus bukanlah sekadar penulis Injil. Ada banyak kisah menarik tentang dirinya yang berhubungan dengan gereja mula-mula dan perannya dalam perjalanan gereja Kristen. Markus, yang juga dikenal sebagai Yohanes Markus, berasal dari keluarga Yahudi yang terhormat. Ia adalah anak dari Maria, seorang wanita yang memiliki rumah yang terkenal di Yerusalem, yang menjadi tempat penting dalam sejarah gereja pertama. Rumah Maria ini bukan hanya tempat yang nyaman untuk berkumpul, tetapi juga menjadi tempat yang sangat bersejarah. Pada rumah inilah Yesus dan para muridnya mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum penyaliban, yang dikenal dengan sebutan perjamuan terakhir. Selain itu, rumah Maria juga menjadi tempat bagi 120 orang yang berkumpul setelah kebangkitan Yesus, menantikan datangnya Roh Kudus. Dengan latar belakang seperti ini, Markus bukan hanya sekadar murid Yesus. Rumahnya menjadi pusat pertemuan penting bagi gereja mula-mula, dan peran keluarganya dalam kehidupan gereja sangat signifikan. Namun, Markus bukanlah tokoh yang selalu berada di garis depan seperti 12 rasul. Meskipun ia berasal dari keluarga yang dihormati dan terlibat dalam pelayanan gereja sejak awal, ia bukanlah bagian dari 12 rasul utama yang dikenal oleh banyak orang. Markus, pada awalnya, tidak selalu bersama Yesus dalam pelayanan langsung. Tetapi ia memiliki hubungan dekat dengan Rasul Petrus, yang banyak mempengaruhinya dalam menulis Injil yang kita kenal sekarang. Pada awalnya, Markus sempat meninggalkan pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul 13:13, ada catatan bahwa Markus pernah meninggalkan perjalanan misi Paulus dan Barnabas di tengah jalan. Ini mungkin mengecewakan banyak orang, terutama karena ia datang dari keluarga yang sangat dihormati dan seharusnya bisa mendapatkan pengaruh besar dalam pelayanan. Tetapi seperti banyak orang dalam sejarah gereja, Markus tidak dibiarkan terjatuh begitu saja. Petrus, yang sangat dekat dengan Markus, dianggap sebagai pengaruh besar dalam hidupnya. Petrus sering disebut sebagai bapak rohani Markus dan menjadi orang yang banyak memberikan bimbingan kepada Markus dalam pelayanan. Markus akhirnya kembali dan melanjutkan perjalanan pelayanannya, menjadi saksi mata yang penting dalam sejarah gereja. Markus, meskipun tidak selalu berada di garis depan pelayanan, memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran Injil. Ia menulis Injil Markus, yang menurut banyak sejarawan gereja, adalah Injil pertama yang ditulis, sebelum Injil Matius dan Lukas. Injil ini sangat singkat dan langsung ke inti, memberikan gambaran yang jelas tentang perjalanan hidup Yesus dan ajaran-ajarannya.
Markus juga dikenal karena kerjasama dekat dengan Petrus dalam penyebaran Injil. Petrus adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja pertama, dan Markus sering disebut sebagai penerjemah Petrus. Dalam tradisi gereja, ada yang mengatakan bahwa Injil Markus adalah rekaman pengajaran Petrus yang dicatat oleh Markus. Petrus, yang menjadi salah satu saksi langsung dari kehidupan Yesus, memberikan pengaruh besar pada cara Markus menulis Injilnya. Namun, Markus bukan hanya seorang penulis Injil. Ia juga dikenal sebagai pendiri gereja di Alexandria, yang menjadi salah satu pusat penting pengajaran Kristen di dunia timur. Gereja Koptik Ortodoks menganggap Markus sebagai pendiri gereja mereka dan menghormatinya sebagai seorang martir yang mati syahid karena imannya. Markus dan kisah di Taman Getsemani. Ada satu peristiwa dalam Injil Markus yang cukup menarik perhatian. Dalam Markus 14:50, 1-52, kita membaca tentang seorang pemuda yang mengikuti Yesus di Taman Getsemani setelah penangkapan Yesus. Ketika para penjaga datang untuk menangkap Yesus, pemuda ini tertinggal dan lari dengan telanjang, meninggalkan kain penutup yang dikenakannya. Meskipun nama pemuda ini tidak disebutkan dalam teks, banyak sejarawan gereja yang berpendapat bahwa pemuda tersebut adalah Markus. Kenapa demikian? Dalam tradisi gereja awal, banyak yang berpendapat bahwa Markus ingin menyembunyikan identitasnya dalam peristiwa tersebut karena dia merasa bahwa dirinya juga terkait dengan Yesus dan mungkin merasa takut. Namun, kejadian ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa Markus berada di sekitar Yesus pada malam yang penuh ketegangan itu, meskipun tidak disebutkan secara jelas bahwa ia adalah salah satu dari 12 murid utama. Dengan melihat kisah ini, kita semakin menyadari bahwa Markus meskipun tidak selalu berada di garis depan, ia tetap menjadi saksi hidup dari berbagai peristiwa penting dalam perjalanan Yesus. Sebagai seorang penulis Injil dan pengikut yang kembali setia setelah sempat meninggalkan pelayanan, Markus adalah contoh pengampunan dan penyembuhan dalam pelayanan Yesus yang melibatkan semua orang, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan. Setelah membahas Yohanes Markus, mari kita beralih ke Lukas, salah satu penulis Injil yang sangat penting dalam sejarah gereja. Meskipun Lukas bukan termasuk dalam 12 rasul, peranannya dalam mencatat kisah hidup Yesus dan perkembangan gereja mula-mula tak kalah besar. Sebagai penulis Injil Lukas dan kisah para rasul, Lukas memberikan banyak informasi penting tentang kehidupan Yesus dan perjalanan gereja yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Lukas sendiri bukanlah seorang saksi mata langsung dari peristiwa-peristiwa yang ia tulis. Namun, ia memiliki hubungan dekat dengan para rasul, terutama Paulus, yang banyak mempengaruhinya dalam menulis Injil. Bahkan, Lukas dianggap sebagai orang yang sangat terpelajar, dengan latar belakang seorang dokter yang memandang peristiwa-peristiwa Yesus secara rasional dan terperinci. Ini menjadikannya berbeda dari penulis Injil lainnya, yang mungkin lebih mengandalkan ingatan pribadi. Lukas menulis dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang hidup Yesus dan misinya di dunia. Salah satu kisah yang sangat terkenal dalam Injil Lukas adalah kisah dua murid yang berjalan menuju Emmaus yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Kalian pasti pernah mendengar cerita ini, kan? Namun, mari kita lihat lebih dalam mengenai cerita ini dan mengapa kisah ini begitu penting dalam Injil Lukas. Kisah dua murid di Emmaus. Setelah kebangkitan Yesus, dua murid yang berjalan menuju Emmaus merasa kecewa dan bingung. Mereka menceritakan betapa besar harapan mereka terhadap Yesus yang mereka anggap akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Namun, Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias yang akan membawa kemenangan fisik dan politik ternyata telah mati disalibkan. Kecewa dan putus asa, mereka berjalan tanpa arah, berbicara tentang peristiwa yang baru saja terjadi, ketika tiba-tiba seorang pria datang dan bergabung dengan mereka. Mereka tidak mengenali pria tersebut yang ternyata adalah Yesus yang telah bangkit. Menariknya, dalam perbincangan tersebut, Yesus tidak langsung menunjukkan dirinya. Sebaliknya, dia mulai menjelaskan kepada mereka segala sesuatu dalam kitab suci yang berkaitan dengan Mesias yang harus menderita dan bangkit. Ini adalah bagian yang sangat penting, karena Yesus menghubungkan perkataannya dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang menggambarkan bahwa Mesias memang harus menderita untuk menebus dosa umat manusia. Mereka berjalan bersama Yesus dan ketika sudah hampir malam, dua murid ini mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka karena hari mulai gelap. Saat Yesus duduk bersama mereka dan memecahkan roti, mata mereka terbuka dan mereka akhirnya mengenalinya. Namun, setelah mereka mengenalinya, Yesus segera menghilang dari pandangan mereka. Kini, dengan semangat baru, dua murid ini kembali ke Yerusalem untuk memberitahu para rasul
bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kisah Emmaus dan keunikan Lukas. Kisah ini sangat berarti dalam Injil Lukas, karena menggambarkan dengan indah dan mendalam bagaimana Yesus mengungkapkan dirinya setelah kebangkitannya, dan bagaimana para murid dipimpin untuk memahami penggenapan nubuat. Lukas menulis kisah ini dengan detail yang mendalam, yang menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya datang untuk mengalahkan musuh fisik, tetapi untuk mengalahkan dosa dan maut dengan cara yang tak terduga, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Salah satu elemen yang sangat menarik dari cerita ini adalah bagaimana Yesus mengenalkan dirinya melalui perpecahan roti, suatu tindakan yang sangat familiar bagi para murid, karena mereka sering melihat Yesus melakukan hal yang sama dalam perjamuan-perjamuan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya hadir dalam keajaiban, tetapi dalam keseharian mereka, dalam tindakan yang sederhana, namun penuh dengan makna spiritual yang dalam. Lukas juga mengingatkan kita tentang keterbatasan pandangan manusia. Ketika Yesus berbicara dengan dua murid di Emmaus, mereka tidak mengenalinya. Bahkan ketika dia memberi penjelasan tentang perjanjian lama yang mengarah pada pengorbanan Mesias, baru ketika Yesus memecahkan roti, mereka bisa mengenalinya. Ini memberi gambaran bahwa pemahaman rohani seringkali membutuhkan penyingkapan Tuhan yang dilakukan dengan cara yang tidak selalu kita harapkan. Hanya melalui pendalaman iman dan penyingkapan Allah, kita dapat memahami kebenaran sejati tentang siapa Yesus. Lukas, penulis yang terpelajar dan terperinci. Kisah ini juga menunjukkan keunikan Lukas sebagai penulis. Sebagai seorang dokter, Lukas dikenal sangat terperinci dalam penulisannya. Dia tidak hanya mencatat kejadian-kejadian besar dalam kehidupan Yesus, tetapi juga menggambarkan perasaan dan reaksi orang-orang yang terlibat, memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang transformasi batin yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Lukas menulis dengan gaya yang logis dan terstruktur, namun tetap menjaga sentuhan emosional yang kuat, membuat pembaca merasakan perubahan rohani yang terjadi pada para murid. Lukas juga mencatat bahwa setelah mereka mengenali Yesus, dua murid itu segera kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik kepada rasul-rasul lainnya. Ini adalah bukti bahwa pertemuan dengan Yesus tidak hanya mengubah pandangan mereka, tetapi juga memicu semangat untuk menyebarkan kabar baik. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, tetapi sebuah pengalaman transformasi yang mendalam yang menggerakkan orang untuk memberitakan apa yang mereka alami kepada orang lain. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Lukas dan kisahnya yang penuh makna, kita bisa mulai melihat bagaimana kisah kebangkitan Yesus dan pengajarannya tidak hanya mengubah kehidupan para murid, tetapi juga mempengaruhi perkembangan gereja mula-mula. Di berikut, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana keaslian Injil diuji dan dipertahankan dalam sejarah gereja. Setelah kita mempelajari perjalanan para 70 murid, Yohanes Markus dan Lukas, kita sampai pada sebuah pertanyaan penting yang sering muncul dalam pembahasan Injil. Seberapa sah dan otentikkah Injil yang kita miliki sekarang? Bagaimana kita tahu bahwa tulisan-tulisan yang sampai kepada kita adalah benar-benar tulisan yang berasal dari para saksi mata atau mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus? Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, apakah Injil ini sudah diubah atau dimanipulasi? Atau bahkan, apakah Injil yang kita baca hari ini benar-benar mencerminkan ajaran asli Yesus? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan jawabannya berkaitan erat dengan sejarah gereja dan bagaimana para pemimpin gereja pada masa awal mempertahankan keaslian dan kebenaran Injil yang tersebar di antara umat Kristen. Sejarah naskah Injil. Kita tahu bahwa Injil terdiri dari 4 kitab utama: Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini, meskipun ada beberapa perbedaan dalam gaya dan urutan kejadian, memiliki kesatuan pesan yang sangat jelas. Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Namun, bagaimana kita tahu bahwa Injil-Injil ini adalah teks yang sah dan tidak telah dimanipulasi atau diubah selama berabad-abad? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat bukti-bukti sejarah dari naskah-naskah kuno yang ditemukan di berbagai tempat. Naskah Laut Mati dan bukti sejarah. Salah satu temuan paling penting yang mendukung keaslian Perjanjian Lama dan bagian awal Perjanjian Baru adalah naskah Laut Mati yang ditemukan pada tahun 1947 di gua-gua sekitar Laut Mati, dekat Qumran. Naskah-naskah ini berisi salinan kitab-kitab dari Tanakh, Perjanjian Lama, yang diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Meskipun ini lebih berfokus pada Perjanjian Lama, penemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa naskah-naskah kuno dari zaman Yesus dan sebelumnya telah terjaga dengan baik. Namun, selain Perjanjian Lama, ada juga penemuan-penemuan naskah kuno lain yang berkaitan dengan Perjanjian Baru, terutama dari papirus dan manuskrip Yunani yang berusia sangat tua. Salah satunya adalah Papirus 52, yang diperkirakan berasal dari sekitar 120 Masehi, hanya sekitar 30 tahun setelah kematian Yesus. Temuan ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa Injil Yohanes, yang dianggap sebagai Injil terakhir yang ditulis, sudah ada dalam bentuk naskah yang sangat dekat dengan masa hidup Yesus. Hal ini memperkuat klaim bahwa Injil yang kita baca hari ini adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Kritik terhadap naskah Injil. Namun, ada juga yang meragukan keaslian Injil dan mengklaim bahwa Injil yang kita miliki saat ini telah mengalami perubahan atau penambahan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang asli. Sebagai contoh, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengajukan Injil apokrif seperti Injil Thomas atau Injil Judas, dan mengatakan bahwa Injil-Injil ini lebih asli atau lebih murni daripada 4 Injil kanonik yang ada dalam Alkitab kita. Namun, gereja mula-mula sudah melakukan seleksi ketat terhadap teks-teks mana yang akan diterima sebagai bagian dari kanon Alkitab. Kanonisasi adalah proses di mana gereja menetapkan kitab-kitab yang sah sebagai bagian dari Alkitab. Dan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah diterima sebagai kitab-kitab yang sah sejak abad kedua. Di antara para bapak gereja seperti Irenaeus, Polikarpus, dan Tertullianus, mereka sudah mengidentifikasi dan membedakan antara Injil yang sah dan Injil apokrif. Irenaeus misalnya, mengkritik keras Injil yang tidak sesuai dengan ajaran rasul-rasul Yesus. Dalam tulisannya, ia mengingatkan bahwa hanya ada 4 Injil yang diakui oleh gereja, dan itu harus didasarkan pada saksi mata yang langsung mengikuti kehidupan Yesus. Kanon Muratori dan pembuktian Injil yang sah. Salah satu dokumen penting yang mengonfirmasi keaslian Injil adalah Kanon Muratori yang ditemukan pada abad ke-8 tetapi berasal dari abad kedua. Kanon Muratori adalah daftar kitab-kitab yang diakui oleh gereja pada waktu itu, dan di dalamnya disebutkan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab-kitab yang sah. Ini adalah bukti kuat bahwa pada abad-abad awal gereja, Injil yang kita miliki hari ini sudah diterima sebagai bagian dari kanon yang sah. Kritik terhadap Injil seperti Injil Judas dan Injil Thomas bisa dijawab dengan menegaskan bahwa Injil-Injil ini tidak diakui karena tidak memenuhi standar historis dan teologis yang ditetapkan oleh gereja awal. Injil Yudas, misalnya, mengandung ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran utama Yesus, seperti pemahaman tentang Yudas Iskariot yang dianggap sebagai pahlawan dalam beberapa aliran tertentu. Selain itu, Injil Thomas dan Injil Maria Magdalena
berisi ajaran-ajaran gnostik yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen Ortodoks yang diajarkan oleh rasul-rasul Yesus. Karena itu, gereja menolak Injil-Injil tersebut sebagai apokrif dan tidak memasukkannya ke dalam kanon. Kekritisan naskah dan metode critical text. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan pentingnya kritik teks atau textual criticism. Ini adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memeriksa berbagai salinan naskah yang ada dan membandingkan mereka untuk memastikan bahwa teks yang kita miliki hari ini adalah yang paling mendekati naskah asli. Berkat metode ini, kita tahu bahwa meskipun ada beberapa variasi kecil dalam naskah-naskah yang ditemukan, inti pesan dari Injil tetap terjaga dan tidak ada perubahan signifikan yang mengubah inti ajaran Yesus. Keaslian Injil dalam konteks sejarah. Secara keseluruhan, keaslian Injil yang kita miliki hari ini didukung oleh banyak bukti sejarah dan naskah kuno yang ditemukan, serta konsensus yang berkembang di kalangan bapak gereja pada awal sejarah gereja. Injil yang kita baca adalah Injil yang sah, dan meskipun banyak kritik yang datang dari luar, gereja terus mempertahankan kebenaran teks ini sebagai bagian dari warisan rohani yang tak ternilai. Dengan penjelasan ini, kita bisa lebih percaya diri dalam memahami bahwa Injil yang sampai ke tangan kita hari ini adalah karya yang otentik dan benar-benar mengandung pesan yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan diteruskan oleh para rasul-Nya. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana Injil ini terus menyebar dan mempengaruhi dunia hingga saat ini. Setelah kita membahas tentang keaslian Injil dan bagaimana gereja mula-mula memastikan kitab-kitab Injil yang kita pegang saat ini benar-benar otentik, kini kita akan menyelami bagaimana Injil ini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bagaimana ajaran Yesus yang pertama kali disampaikan di wilayah kecil Palestina dapat mencapai wilayah yang jauh dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Apa yang membuat Injil ini tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh pesat, bahkan ketika gereja mula-mula menghadapi tantangan besar? Jawabannya terletak pada pengaruh kuat Injil yang tidak hanya terbatas pada ajaran moral, tetapi juga pada bagaimana kekuatan spiritual dan perubahan hati yang dibawa oleh pesan tersebut menyentuh banyak orang di berbagai bangsa dan budaya. Perjalanan Paulus, misi untuk menyebarkan Injil. Jika kita berbicara tentang penyebaran Injil, kita tidak bisa mengabaikan Rasul Paulus, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Meskipun Paulus awalnya adalah seorang persekutor, penganiaya, orang Kristen, perjumpaannya dengan Yesus di jalan menuju Damaskus mengubah hidupnya secara radikal. Setelah mengalami pertobatan, Paulus menjadi misionaris besar yang mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, terutama kepada orang-orang bukan Yahudi, atau yang dikenal dengan istilah Gentiles. Paulus melakukan perjalanan misi yang panjang, mengunjungi kota-kota seperti Korintus, Efesus, dan Filipi, di mana ia mendirikan jemaat-jemaat Kristen pertama dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Salah satu aspek yang sangat penting dari ajaran Paulus adalah bahwa keselamatan bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi terbuka bagi semua orang, termasuk orang-orang bukan Yahudi. Ini adalah pembebasan besar yang mengundang lebih banyak orang untuk mendengarkan pesan Injil. Dalam surat-surat Paulus, yang kemudian menjadi bagian dari Perjanjian Baru, kita dapat melihat bagaimana Paulus mengajarkan pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya. Surat-surat ini juga memberi panduan tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang benar.
dan bagaimana menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan gereja. Pengaruh Injil di wilayah timur dan barat. Setelah Paulus dan rasul-rasul lainnya melakukan perjalanan misi mereka, Injil mulai menyebar lebih luas, tidak hanya di Yunani dan Roma, tetapi juga ke wilayah timur seperti Mesopotamia dan Persia, serta lebih jauh lagi. Penyebaran Injil di barat sangat dipengaruhi oleh bahasa Yunani yang digunakan sebagai lingua franca di banyak wilayah pada zaman itu, memungkinkan para penginjil untuk lebih mudah berkomunikasi dan menyebarkan ajaran Kristen. Sementara itu, di timur, pengaruh dari gereja Koptik Ortodoks yang didirikan oleh Markus di Alexandria, Mesir, memainkan peran besar dalam memperkenalkan Injil kepada banyak orang di Afrika Utara. Selama berabad-abad, gereja-gereja di wilayah barat dan timur mulai berkembang dengan pesat, meskipun ada banyak tantangan dan penganiayaan yang mereka hadapi. Namun, Injil tetap menjadi kekuatan yang menggerakkan para pengikut Yesus untuk terus maju dan memperkenalkan ajarannya ke lebih banyak orang. Peran para martir dan penganiayaan gereja. Penyebaran Injil tidak selalu berjalan mulus. Di banyak daerah, terutama di Roma, orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan hebat. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada abad pertama, di mana ribuan orang Kristen dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Namun, meskipun gereja mengalami penganiayaan, Injil tidak pernah padam. Justru seringkali penganiayaan ini justru memperkuat semangat orang Kristen untuk tetap setia dan menyebarkan Injil kepada orang lain. Para martir yang memberikan hidup mereka untuk iman menjadi saksi hidup dari kebenaran Injil dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu contoh paling terkenal adalah Stefanus, yang menjadi martir pertama dalam sejarah gereja, yang dibunuh karena keberaniannya memberitakan Injil. Penganiayaan ini juga membawa dampak lain. Para pengikut Yesus yang tersebar akibat penganiayaan ini akhirnya membawa Injil ke lebih banyak daerah. Gereja mula-mula tumbuh dan berkembang bukan hanya di Palestina, tetapi juga di Asia Minor, Yunani, dan Roma, serta menjangkau wilayah Afrika Utara dan Eropa. Konsolidasi dan penyebaran Injil di abad pertama dan kedua. Pada abad kedua, gereja Kristen mulai lebih terstruktur. Konsili-konsili gereja diadakan untuk memutuskan ajaran yang sah dan untuk mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, yang diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus, menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah gereja. Pada konsili ini, para pemimpin gereja berkumpul untuk menentukan kanon Alkitab dan menyusun dasar-dasar ajaran Kristen yang sah. Dengan keputusan-keputusan ini, gereja mulai mendapatkan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar, dan Injil menjadi lebih mapan dalam pengajaran dan kehidupan gereja. Penyebaran Injil semakin meluas, dan pada abad keempat, Kristen mulai menjadi agama yang sah di Kekaisaran Romawi. Penyebaran Injil yang pesat ini tidak hanya berakhir di abad pertama atau kedua. Perkembangan gereja dan pengaruh Injil terus berlanjut hingga ke zaman modern ini. Bagian terakhir, kita akan melihat bagaimana kritik terhadap Injil dan perdebatan teologis seputar keaslian dan interpretasi Injil terus berkembang, serta bagaimana gereja dan masyarakat modern berhadapan dengan tantangan baru dalam memahami kebenaran Injil. Sejak awal kemunculannya, Injil dan ajaran Kristen tidak pernah lepas dari kritik dan tantangan. Dari kritik yang datang dari pihak luar,
hingga perdebatan teologis internal yang berkembang dalam gereja. Perjalanan Injil menuju penerimaan universal bukanlah hal yang mudah. Pengaruh Injil yang luar biasa dalam dunia ini tidak hanya berakar pada pengajaran moral dan spiritual, tetapi juga pada cara gereja menghadapi berbagai tantangan yang datang dari kritik yang beragam. Namun, untuk memahami lebih dalam mengenai kritik terhadap Injil, kita harus menyelami lebih jauh tentang asal-usul kritik tersebut dan bagaimana gereja mempertahankan otentisitas Injil dalam menghadapi berbagai tantangan teologis dan historiografis. Kritik dari luar menanggapi pandangan yang berbeda. Salah satu bentuk kritik utama terhadap Injil datang dari agama lain, terutama Islam, yang menafsirkan Yesus dan penyalibannya dengan cara yang sangat berbeda. Dalam Al-Quran terdapat klaim bahwa Yesus tidak disalibkan, melainkan digantikan oleh orang lain, yang menurut ajaran Islam adalah suatu penyimpangan dari kenyataan sejarah. Hal ini jelas berbeda dengan pandangan Kristen yang melihat penyaliban Yesus sebagai inti dari kerja penyelamatan yang dilakukannya. Bagi banyak orang Kristen, kritik ini menimbulkan kebingungan dan tantangan, terutama ketika dibandingkan dengan klaim sejarah yang ada di dalam Injil yang kita miliki. Namun, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan memahami konteks, sejarah, dan literatur yang ada pada zaman itu. Kritik sejarah, penyaliban Yesus, dan keaslian Injil. Bagi banyak kritikus modern, pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai keaslian Injil dan apakah cerita tentang penyaliban Yesus benar-benar dapat dibuktikan secara historis. Disinilah pentingnya pendekatan kritik teks atau textual criticism yang digunakan oleh para ahli untuk menyelidiki naskah-naskah kuno dan menilai kebenaran cerita-cerita yang ada dalam Injil. Para sejarawan seperti Flavius Josephus dan Cornelius Tacitus memberikan bukti sejarah yang mendukung fakta bahwa Yesus benar-benar disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini merupakan bukti eksternal yang memberikan konteks historis yang mendalam terhadap peristiwa tersebut, meskipun keduanya bukan orang Kristen. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, menulis dalam karyanya tentang Yesus yang disebut sebagai Mesias yang disalibkan. Sementara itu, Tacitus, seorang sejarawan Romawi, mencatat bahwa Kristus dari nama Kristos yang merupakan pendiri agama Kristen disalibkan oleh Pilatus di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Bukti-bukti eksternal ini sangat penting dalam mendukung klaim Injil dan mengonfirmasi bahwa peristiwa penyaliban bukan hanya sebuah kisah yang ada dalam kitab suci, tetapi juga tercatat dalam sejarah sekuler, kritik teologis dan doktrin yang berkembang. Selain kritik sejarah, ada juga perdebatan teologis yang lebih dalam mengenai makna dan penafsiran Injil. Di dalam gereja itu sendiri, ada perselisihan dan perbedaan pandangan mengenai beberapa ajaran yang tercatat dalam Injil. Salah satu perdebatan besar yang pernah terjadi adalah tentang kedudukan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Ini adalah pertanyaan yang tidak hanya berkaitan dengan historiografi, tetapi juga dengan doktrin teologis yang mengatur keyakinan dasar dalam agama Kristen. Sebagai contoh, salah satu perdebatan besar yang terjadi dalam sejarah gereja adalah mengenai trinitas ajaran yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Beberapa kelompok gereja awal sempat mengajukan pandangan yang berbeda, seperti Arianisme, yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan ciptaan yang lebih rendah dari Bapa.
Ajaran ini dipertanyakan dalam Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi yang akhirnya menetapkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sehakikat dengan Bapa. Selain itu, ada juga kritik yang lebih berfokus pada makna penyaliban. Mengapa Yesus harus mati di salib? Mengapa seorang Mesias harus menderita? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi pokok perdebatan di kalangan teolog Kristen selama berabad-abad. Namun, pada akhirnya, gereja memutuskan bahwa penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Tuhan untuk menebus dosa umat manusia dan membuka jalan bagi kehidupan kekal. Injil apokrif dan ajaran sesat. Selain kritik eksternal dan perdebatan teologis, ada pula kritik yang datang dari dalam dunia Kristen sendiri, yaitu melalui kemunculan Injil apokrif kitab-kitab yang tidak diakui sebagai bagian dari kanon Alkitab oleh gereja. Injil seperti Injil Thomas, Injil Yudas, dan Injil Maria Magdalena banyak dibicarakan oleh mereka yang berusaha untuk menemukan versi alternatif dari ajaran Yesus. Namun, gereja mula-mula dengan tegas menolak Injil-Injil ini karena ajaran mereka bertentangan dengan doktrin yang diterima oleh gereja. Misalnya, Injil Thomas lebih menekankan pada pengetahuan gnostik, pengetahuan tersembunyi yang hanya bisa diperoleh oleh beberapa orang terpilih, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus yang lebih menekankan pada iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Gereja percaya bahwa Injil-Injil yang diterima dalam kanon Alkitab adalah yang paling otentik karena mereka diakui oleh saksi-saksi mata atau mereka yang memiliki hubungan langsung dengan para rasul. Ini adalah warisan rohani yang terjaga dan diakui sebagai bagian dari penyataan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Menanggapi kritik dan mempertahankan kebenaran Injil. Untuk menanggapi kritik terhadap Injil, gereja terus melakukan penyelidikan mendalam melalui kritik teks, analisis sejarah, dan teologi yang mendalam. Dengan berbagai bukti sejarah yang ada dan tradisi panjang gereja dalam mempertahankan keaslian Injil, kita dapat dengan keyakinan mengatakan bahwa Injil yang kita miliki hari ini adalah Injil yang otentik dan benar-benar menggambarkan ajaran Yesus yang sejati. Setelah melihat bagaimana kritik terhadap Injil terus berkembang dan bagaimana gereja mempertahankan kebenaran Injil melalui sejarah, kita akan melanjutkan ke akhir perjalanan ini, di mana kita akan mengeksplorasi pengaruh Injil di dunia modern dan bagaimana ajaran Yesus terus menginspirasi hidup orang-orang hingga hari ini. Setelah melewati berbagai tantangan sejarah dan kritik teologis, kita sampai pada titik penting di mana kita dapat melihat pengaruh Injil yang masih sangat terasa hingga saat ini. Injil Yesus Kristus yang pertama kali disebarkan oleh para rasul dan murid-muridnya lebih dari 2000 tahun yang lalu, kini menjadi dasar bagi jutaan kehidupan di seluruh dunia. Ajaran Yesus tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan terus menginspirasi orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Namun, kita hidup di dunia yang sangat berbeda dari dunia pada masa Yesus. Dunia modern, dengan segala kemajuan teknologi, globalisasi, dan keragaman budaya, terkadang membuat kita bertanya-tanya, apakah Injil masih relevan di zaman ini? Jawabannya tentu saja ya. Injil tetap relevan karena pesan kasih dan keselamatan yang Yesus bawa tidak mengenal batas waktu. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Injil berpengaruh dalam dunia modern kita. 1. Injil sebagai dasar etika dan moralitas. Di banyak negara di seluruh dunia, Injil tetap menjadi pedoman moral yang sangat penting. Ajaran Yesus tentang kasih kepada sesama, mengampuni orang yang bersalah, dan menolong yang lemah menjadi landasan dalam banyak sistem hukum dan norma sosial. Bahkan, negara-negara yang tidak secara terbuka mengaku sebagai negara Kristen
seringkali mengadopsi prinsip-prinsip moral yang berasal dari ajaran Injil dalam kehidupan mereka. Misalnya, ajaran Yesus dalam Matius 25:40 yang mengatakan, "Apa yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Menjadi prinsip yang menginspirasi banyak orang untuk bekerja dalam berbagai organisasi kemanusiaan, membantu mereka yang miskin, sakit, atau tertindas. Di dunia modern yang seringkali penuh dengan ketidakadilan, pengaruh Injil tetap terasa dalam gerakan sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan. Banyak organisasi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan terinspirasi oleh ajaran Yesus tentang kasih tanpa pamrih dan pelayanan kepada sesama. 2. Injil dan kehidupan pribadi, kasih dan pengampunan. Di tingkat pribadi, Injil Yesus memberikan kekuatan untuk mengubah hidup. Konsep pengampunan yang diajarkan Yesus dalam Matius 18:20, 1-22, di mana Yesus mengajarkan untuk mengampuni bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7, artinya tanpa batas, adalah sesuatu yang terus memberi kekuatan kepada banyak orang untuk memaafkan, menyembuhkan luka batin, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Selain itu, kasih menjadi pusat ajaran Yesus. Dalam Matius 20:237-40, Yesus mengatakan bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih ini bukan hanya bersifat emosional atau ideal, tetapi juga praktis dan penuh tindakan yang melibatkan komitmen, pengorbanan, dan tindakan nyata. Bagi banyak orang Kristen, Injil memberi mereka arah hidup, memberi makna lebih dalam berkarya, dan menjadi sumber penghiburan di tengah kesulitan. Pengampunan yang Yesus ajarkan memungkinkan individu untuk melepaskan kebencian, membebaskan diri dari beban masa lalu, dan menjalani kehidupan yang lebih damai dan penuh harapan. 3. Penyebaran Injil melalui teknologi dan media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi modern telah membawa dampak besar dalam penyebaran Injil. Dengan hadirnya internet, media sosial, dan platform digital, Injil yang dulunya hanya bisa tersebar melalui perjalanan misionaris fisik, kini bisa dijangkau oleh siapa saja, di mana saja, hanya dengan sentuhan jari. Media sosial dan platform video seperti YouTube, Instagram, dan TikTok memungkinkan gereja dan individu untuk menyebarkan pesan Injil dalam bentuk video, artikel, dan konten yang dapat diakses oleh audiens global. Bahkan, banyak pelayanan gereja yang sekarang memiliki layanan streaming online untuk misa, pujian, dan penyembahan, serta pengajaran Injil yang dapat diikuti oleh orang di seluruh dunia. Beberapa gerakan gereja global telah berhasil memperkenalkan Injil Yesus kepada generasi muda melalui media yang mereka gunakan setiap hari. Dengan begitu, Injil tidak hanya hidup dalam tradisi gereja yang lebih konvensional, tetapi juga berkembang di dunia digital yang semakin maju. Keempat, menyentuh budaya yang beragam. Injil juga memiliki dampak yang kuat dalam transformasi budaya di berbagai belahan dunia. Banyak budaya yang sebelumnya terkunci dalam sistem kepercayaan atau praktik yang menindas, akhirnya mendapat kesempatan untuk berkembang dengan pemahaman yang lebih bebas dan penuh kasih berkat pengaruh Injil. Misalnya, dalam konteks perbudakan di Amerika Serikat, Injil menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang yang diperbudak untuk mencari kebebasan dan keadilan. Gerakan gereja yang mendasarkan ajarannya pada perjuangan melawan penindasan menjadi motivasi besar untuk pergerakan abolisionis yang menentang perbudakan. Begitu pula dengan gerakan hak perempuan, di mana banyak tokoh Kristen menggunakan ajaran Injil untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan melawan sistem patriarki. Ajaran Yesus tentang menghargai martabat setiap individu
menjadi dasar bagi perjuangan kesetaraan bagi perempuan dan minoritas di berbagai budaya. Kelima, Injil sebagai sumber harapan di tengah krisis. Tidak jarang kita menemukan orang-orang yang menghadapi krisis hidup, baik itu dalam bentuk kehilangan, penyakit, atau kesulitan ekonomi, dan mereka mencari penghiburan dalam Injil. Pesan utama dari Injil adalah harapan dan keselamatan, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa Injil tetap relevan, bahkan di zaman yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang. Ajaran Yesus tentang kehidupan kekal memberikan penghiburan besar bagi mereka yang merasa bahwa hidup ini tidak adil atau penuh penderitaan. Yesus mengajarkan bahwa ada hidup setelah kematian yang penuh dengan kebahagiaan dan perdamaian, dan bahwa penderitaan duniawi bukanlah akhir dari segala-galanya. Pengharapan ini menjadi kekuatan bagi banyak orang Kristen untuk bertahan melalui tantangan hidup. Dengan pengaruh yang luas ini, Injil yang pertama kali disebarkan oleh Yesus dan para rasul-Nya, kini terus menjadi sumber inspirasi, pembebasan, dan pengharapan bagi umat manusia di seluruh dunia. Meskipun dunia telah banyak berubah, ajarnya Yesus tetap relevan, karena pesannya tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan tidak hanya menyentuh kehidupan manusia, tetapi juga memberikan arah bagi kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan kehidupan kekal yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.